Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Nuzulul Fitria di podcast Komunikasi Pendidikan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat cantik. Nah, mereka berdua ini akan jadi narasumber kita di pembahasan kali ini nih. Nah, siapa sih yang gak kenal nih sama kakak-kakak berdua yang di samping saya ini? Yang pertama itu ada Kak Ade sama Kak Yopa. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih baik kita minta perkenalan langsung kepada mereka ya. Oke, silakan dulu perkenalan dirinya dulu dari Kak Ade, silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ade Handanggraini. Aku berasal dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Oke, terima kasih nih Kak Ade. Selanjutnya silahkan kepada Kak Yopa nih yang pakai baju hijau min manis banget nih. Terima kasih Kak Nuzul. Halo semuanya, perkenalkan aku Yopa Mulia dari Pendidikan Geografi sama Kak Ade di Universitas Negeri Padang. Nah oke, kali ini nih kakak-kakak kan diundang nih ke podcast terkait komunikasi pendidikan nih. Nah, gimana nih perasaannya diundang ke podcast ini nih? Aduh, deg-degan banget gak sih? Deg-degan dan pastinya happy ya, karena podcast ini tuh terkenal dengan popularitasnya. Oke, keren banget sih. Viewersnya yang banyak. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya, sehat kakak-kakak berdua ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana hostnya? Oh sehat dong, masa hostnya sendiri nggak sehat ya kan? Oke, kalau boleh tahu nih kakak-kakak berdua ini dulunya tuh sebelum masuk di Universitas Negeri Padang ini waktu SMA jurusan apa sih? Kalau aku sih dari IPA ya. Oh dari Lumayan IPA. Sedikit ya. Oh kok bisa sih dari IPA masuk ke geografi gitu ya? Biasanya kan anak IPA tuh lebih ke kedokteran, keperawatan. Tapi jangan salah loh, ternyata di geografi ini kebanyakan juga mempelajari pelajaran di IPA. Oke. Kak Ade nih dulunya jurusan apa nih Kak? Aku sih memang IPS ya basicnya. Oh IPS, pantas aja nih anak-anak geografi nih, tepuk tangan dulu nih buat mereka berdua. Oke nih, selanjutnya kita pada podcast kali ini kita bakal bahas terkait karena kakak-kakak dari jurusan geografi nih, maka kita akan bahas tentang masalah di pembelajaran geografi serta solusinya. Nah, kalau boleh tahu menurut pandangan kakak-kakak berdua ini mungkin dari Kak Ade dulu ya, pembelajaran geografi itu apa sih menurut kakak? Kalau aku pribadi sih pembelajaran geografi itu merupakan pembelajaran itu sebenarnya berkisar tentang alam kita ya, tentang lingkungan kita yang lebih berpusat gitu. Oke, membahas-bahas berarti tentang keruangan, ke alam gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Yopa sendiri apa sih pembelajaran geografi itu? Kalau menurut aku sih sama sih kayak Kak Ade, pembelajaran geografi itu kayak pembelajaran yang mempelajari kayak persamaan dan perbedaan geosfer di dalam sudut pandang ke lingkungan ataupun ke wilayahan dalam konteks keruangan. Oke, jadi jawaban kakak-kakaknya hampir sama ya. Nah, menurut kakak-kakak nih, kan ini kita udah bahas tentang pembelajaran geografi nih. Ada nggak sih kayak permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran geografi itu? Mungkin dulu Kak Ade bisa jelasin dulu Kak Ade. Kalau permasalahan dalam pembelajaran geografi itu ada ya, karena setiap dalam pembelajaran itu pasti ada permasalahannya. Oke, bener banget. Geografi ini kalau menurut saya di waktu di SMA ya, pembelajaran geografi itu kurang diminati sama siswanya. Mungkin karena membosankan ya, apalagi di jam-jam siang atau jam-jam yang rawan-rawan ya, ngantuk. Membosankan lah gitu. Oh jadi menurut Kak Ade nih pembelajaran geografi ini kurang diminati sama peserta didik waktu SMA gitu ya. Karena Kak Ade kan udah pengalaman nih dari jurusan geografi langsung. Jadi jurusan IPS langsung. Jadi dia udah ngerasain pembelajaran geografi waktu SMA. Nah menurut Kak Yopa gimana sih? Kan dulu jurusan IPA nih. Nah pas di kuliah jurusan geografi ada nggak masalah-masalah yang menurut Kak Yopa di pembelajaran geografi itu? Kalau dari sudut pandang aku sendiri ya sebenarnya kurang lebih sama lah kayak Kak Ade kalau salin bagaimana konteks geografi ini dalam peserta didiknya kayak kurang diminati dan sebagaimana. Tapi kalau dari sudut pandang kita nih sebagai calon tenaga pendidik walaupun kita belum jadi pendidik sesungguhnya tapi kan kita ada calonnya. Nah, seperti yang kita tahu meskipun guru
ya, kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik sudah bersungguh-sungguh berupaya merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Namun tentunya masalah-masalah belajar akan tetap dijumpai kan, dan bener termasuk banget. di pembelajaran geografi. Nah, permasalahannya itu seperti saat ini proses perpindahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, di mana masih banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai bagaimana kurikulum Merdeka ini pembelajarannya seperti apa. Itu secara garis besarnya. Oke, menurut Kak Ade gimana nih? Pendapat Kak Yopa kayak gitu, benar nggak sih yang disampaikan sama Kak Yopa tadi? Benar sih ya, karena pertukaran kurikulum ini agak membingungkan ya, terutama bagi guru-guru yang udah Mendekati pensiun. Ya, mereka Jadi tuh- mungkin kayak mohon maaf ya, bukan apa, mungkin ketertinggalan teknologi. Iya, Jadi bukannya ketertinggalan tapi sulit untuk menangkap hal-hal baru ya. Jadi nih kan udah ketemu nih permasalahan di dalam pembelajaran geografi. Kira-kira sih dari kakak-kakak nih kan sebagai calon pendidik nih, tenaga pendidik, wis keren banget sih. Udah semester berapa nih ngomong-ngomong dulu? Udah semester 6. Oh, semester 6 kayaknya udah bentar lagi, udah besok tuh kayaknya semester depan tuh udah ngelakuin pendidikan pelatihan pendidikan langsung ya. Jadi guru PL gitu kan. Nah, nanti kan udah jadi guru PL nih, kita udah tahu permasalahannya. Nah, menurut kakak-kakak nih ada nggak sih solusi yang bisa dipakai gitu buat menyelesaikan permasalahan itu dalam pembelajaran geografi itu sendiri? Pertama coba dulu nih pandangan Kak Ade gimana nih solusinya? Kalau dari masalah aku tuh kan itu ya, kurangnya minat dari siswa ya. Mungkin solusi yang ditawarkan itu mungkin pas pembelajaran itu media-media pembelajaran itu dikembangkan gitu, atau menggunakan teknologi yang membuat siswa-siswa itu wow gitu loh, melihat geografi itu enggak itu aja, karena kan sejauh ini yang kita lihat itu metode dari guru itu ceramah ya. Iya, jadi lebih berpusat ke gurunya kepada aja. guru, gitu. Berarti nih kayak dari pandangan Kak Ade ini mungkin sebagai tenaga pendidik nih lebih mengembangkan media sama metodenya Iya, gitu media ya. sama metode. Oh, berarti lebih menyesuaikan sama keadaan siswanya sih, lebih pengembangan aja biar nggak ceramah-ceramah. Bosen nggak sih dengerin guru ceramah benar itu? banget sih. Apalagi pembelajaran geografi kan, yang dipelajari itu kayak alam banget. Jadi siswa itu disuruh menghayal mendengarkan ceramah itu bosen banget. Yang ada tuh siswa-siswa di belakang bakalan tidur nggak sih? Iya, bener banget sih. Sama sih kan, kayak kemarin dulu pas di jurusan IPS kan kayak gitu juga Iya. kan, kita pasti di peserta didiknya. Iya, pasti lebih milih duduk di belakang. Atau sama sekali nggak masuk mungkin pas di pembelajaran geografi ya. Pengalamannya ya Kak Nizul. Sepertinya begitu Iya. kan. Oke, jadi kalau menurut Kak Yopa sendiri gimana nih solusinya untuk pembelajaran geografi nih? Oke, ini solusi dari aku ya, dari sudut pandang tadi, di mana permasalahannya itu tentang kurikulum merdekanya. Iya, Nah, iya. mungkin menurut aku salah satu solusinya yang dapat dilakukan itu guru geografi itu dilibatkan secara langsung dalam pengembangan kurikulum merdeka. Oke. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan terhadap 1 tahun berjalannya kurikulum ini. Mungkin demikian yang bisa. Menurut Kak Adi gimana nih solusi dari Kak Yopa itu benar nggak sih? Ya, menurut aku sih benar ya, karena setiap perubahan kurikulum itu guru pasti agak shock gitu kan. Apalagi jadi tiba-tiba penyesuaian dia gitu. penyesuaian. Kalau kata Kak Yopa ini benar sih, yang guru harus dilibatkan gitu, atau dilakukan pelatihan sebelum diterapkannya kurikulum baru ini. Jadi ibaratnya tuh guru tuh menguasai lah sebelum terjun langsung ke Iya, lapangan kan. Karena gini, keterlibatan guru geografi dalam pengembangan kurikulum merdeka ini penting, karena dengan terlibatnya guru maka permasalahan yang ada berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya guru geografi dapat memberikan solusi tentang pembelajaran geografi yang semestinya dilakukan seperti apa. Kemudian juga pemerintah dapat mengetahui secara relevan atau tidak program yang sedang mereka lakukan saat ini. Jadi misalkan nih, kan ini kita udah dari KTSP, udah Kurtilas, nah udah juga revisi Kurtilas, terus sekarang udah naik lagi nih ke kurikulum merdeka nih. Menurut kalian tuh kayak
permasalahan pendidikan tuh kayak sama aja sebenarnya setiap pembelajaran itu kan sama. Oke. Jadi dalam permasalahan kalau dari kurikulum itu emang butuh penyesuaian kan? Iya, betul. Jadi emang kayak menerapkan satu kurikulum itu tuh butuh banget penyesuaian. Nah ngomong-ngomong nih masalah permasalahan nih, menurut kakak sendiri kan tadi udah ketemu nih permasalahannya, solusinya gitu kan. Nah untuk kakak sendiri nih, kakak Ade, Kak Yopa, ada nggak nih permasalahan lain yang lebih kayak pribadi gitu? Curhatan mahasiswa lah sih, lebih kayak gitu. Curhatan dalam jurusannya aja, ada kesulitan nggak sih gitu? Gimana Kak Ade? Gimana kuliah geografi kita sekarang? Kalau aku pribadi sih ya, kalau yang terberatnya ya dalam yaitu semester ini lah gitu. Oke, semester 6 ini berat banget sih. Berat banget. Di semester ini banyak apanya nih? Banyak tuntutannya, banyak apa? Tuntutannya, dramanya, Oke. dan berbagai masalah yang lain lah, baik dari luar atau dari dosennya yang membuat Wow, ini banget. Nah, kayak nih dari tadi kita bahas seputar pembelajaran geografi di SMA. Nah, sekarang nih kita mau dengar curhatan mereka tentang pembelajaran geografi di kampus ini sendiri nih. Kan ibaratkannya nih kakak-kakak berdua nih dari prodi pendidikan ya. Cuman pendidikannya geografi. Itu tuh terlibat langsung nggak sih dalam kayak pembuatan peta, ikut juga atau enggak gitu? Atau cuman kayak emang nerapin pembelajaran aja atau ada langsung gitu? Gimana pasti nih? dong ya kalau kita sebagai guru, apalagi proyek-proyek seperti itu ya kita harus terlibat langsung ya Harus. membimbing siswa. Ya, karena gini loh, geografi itu pasti orang akan mikirnya itu tentang peta. Setiap kali kita tanya, apa jurusannya Kak? Geografi. Oh, bikin peta ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai mahasiswa dari jurusan geografi, walaupun kita sebagai pendidikan geografi, tetap kita harus menguasai bagaimana cara bikin peta dan seterusnya. Nah, kan udah tahu nih berarti walaupun prodi pendidikan geografi tetap membahas tentang peta. Tapi nih kalau misalnya seorang mahasiswa pendidikan geografi nggak bisa gitu peta. Nah, itu termasuk permasalahan nggak sih menurut kakak-kakak? Iya nggak sih kalau menurut aku ya? Iyalah, karena gini loh, karena inti dari geografi itu pasti ada peta. Yang sebelumnya. Jadi itu mau nggak mau itu adalah tanggung jawab kita ya. Berarti itu suatu masalah juga. Iya. Gimana nih caranya biar mahasiswa pendidikan geografi ini nggak gaptek lagi masalah ARGIS, QGIS gitu? Gimana ya? Kalau dari jurusan pendidikan itu ARGIS sama QGIS itu tuh dipelajari basicnya aja. Karena kan kalau di universitas ini tuh kan geografi ini ada dua ya, ada yang non keguruan, ada yang keguruan. Yang kalau di non keguruan itu tuh dia lebih paham gitu masalah karena dia tuh memang sering ke fisik ya. Kalau kita lebih kayak lebih pengembangan gimana metode pembelajarannya, gimana jadi pada saat praktek ini di sekolah kan, lebih ngepraktek di sekolah. Tapi penting basicnya adalah basic. Berarti emang dikit-dikit solusinya tuh kalau untuk permasalahan pemetaan kayaknya solusinya tuh emang harus menguasai basic di awal-awal dan terus ngulang-ngulang kayaknya ya. Rajin ngulang dan rajin juga apa ya? Latihan otak-atik laptopnya gitu. Berarti ya sering dibuka berarti. Oke, terima kasih nih Kak buat waktunya deh. Kayaknya nih apa yang dibahas nih udah dalam banget nih, udah dari kayak pengalaman waktu di SMA, udah membahas juga tentang calon pendidiknya dan curhatan-curhatannya selama kuliah di jurusan geografi ya. Oke, kita udah lama banget udah bahas-bahas semuanya nih, udah nemuin juga nih solusi-solusi dari permasalahan dari pembelajaran geografi nih. Mungkin kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang berbeda lagi dan mungkin juga kakak-kakak berdua ini bisa lagi jadi narasumber kita ya. Oke, saya Nuzulul Fitria. Saya Adehana Anggraini. Saya Yopa Mulia. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.